Gak ada satupun orang di dunia ini tuh gak mau yang namanya dia gak didengar. Setiap orang pasti pengen kok yang namanya didengarkan, dipahami, dan lain sebagainya. Terkadang hal-hal kayak gitu mungkin menurut kita tuh hal kecil tapi bermakna besar. Tapi gak semua orang tuh bisa dapat hal itu. Tapi gak semua orang tuh bisa merasakan hal itu. Hal yang dimana rasanya kayaknya enak banget ya. Ada orang yang paham, ada orang yang bisa untuk dijadikan pendengar yang baik, dan ada orang yang dimana dia tahu apa yang dirasain gitu loh. Tapi baik lagi, gak semua orang itu bisa paham dan mengerti sama apa yang kamu rasakan. Terkadang, sekalipun kamu ngerasa kayak, aku tuh didengerin banget ya. Tapi baik lagi deh, sepaham apapun kamu sama orang, ataupun orang itu memahami kamu, pasti ada fase dimana kamu juga ngerasa bahwa dia tuh gak begitu paham sama apa yang kamu rasakan. Dan lagi-lagi cuma ada diri sendiri yang selalu paham dan selalu bisa untuk mengontrol apapun itu yang terjadi. Balik lagi ke diri sendiri, baik lagi untuk dengerin diri sendiri, dan baik lagi untuk mencoba memahami diri sendiri. Karena bagaimanapun juga, kalau bukan diri sendiri, mau siapa lagi? Hai semuanya. Hai. Aku nyapanya udah cukup keras belum? Atau aku nyapanya udah cukup ceria belum? Ya, aku harap udah cukup ceria ya. Karena seperti biasa sih, kalau misal aku bawain konten tuh, pasti aku akan menyapa kalian dengan penuh keceriaan, dengan happy gitu. Karena buat aku, kalau misalnya aku bisa ngasih kebahagiaan buat kalian, dan aku gak berharap bahwa kalian pun bisa melakukan hal yang sama. Tapi yang menjadi poin utamanya, kamu bisa memberikan kebahagiaan untuk dirimu sendiri. Terkadang kita lupa membahagiakan diri sendiri. Lalai sama diri sendiri. Kalau misal lagi kenapa-napa, pasti cuma bisa bilang gak apa-apa. Terus ngerasa, ya kamu adalah orang yang paling gak apa-apa. Padahal kamu tuh kenapa-napa. Kenapa sih sering bohong? Kenapa sih sering gak apa-apa? Hayo kenapa? Lupa, ada satu hal lagi yang aku lupain. Aku belum nanya kabar kalian. Kalian semua gimana? Apakah hari ini sehat? Hari ini bahagia? Ada satu hal sih yang mungkin gak penting-penting banget ya. Tapi aku kangen banget sama kalian. Dan aku bersyukur dan bahagia banget bisa nemenin kalian di malam hari ini. Dan semoga cukup terhibur, cukup menenangkan. Apalagi ya? Pada intinya bisa nemenin lah. Walaupun emang saat-saat ini tuh aku tuh lagi lama banget ya uploadnya. Jujur Li, kangen banget loh. Dan semoga keadaan kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Kalau moodnya lagi gak baik, coba untuk ngontrol diri sendiri. Kadang manusia tuh kalau misalnya moodnya lagi gak baik tuh suka dilampiasin ke orang lain. Orang lain yang kena, orang lain yang gak tahu apa-apa. Padahal kamu sendiri yang bermasalah. Bukan kamu yang problematik ya. Mungkin lebih tepatnya tuh, kalau emang keadaan tuh lagi gak baik, emang wajar sih buat aku. Manusiawi kalau misalnya kita susah buat ngontrol semua itu. Tapi yang paling penting, seharusnya kamu bisa untuk menghandle semua itu. Karena bagaimanapun juga, gak baik kalau harus dilimpahkan ke orang lain. Karena kan kita tuh udah semakin dewasa ya. Yang namanya emosional tuh setiap orang pasti punya kok. Punya sisi emosionalnya. Terlebih kalau misal keadaan tuh lagi gak baik. Gak ada orang yang bisa untuk jadi tempat cerita. Terus gak ada orang yang mau mendengarkan. Dan semua itu pasti bakalan ngebuat diri kamu jadi kalut banget.
jadi berantakan. Kayak bingung harus ngapain, terus harus ngelakuin apa. Karena ngerasa kayak diri kamu tuh, ya kamu gak ada tempat dimana kamu bisa istirahat sejenak, dan tempat yang dimana bisa menopang diri kamu gitu loh. Kadang orang-orang seperti ini tuh, ia tuh orang-orang yang banyak banget mengenal kehidupan yang keras. Sehingga dia ngerasa bahwa dengan kesendiriannya tuh, ya ia selalu ngerasa baik-baik aja atas segala hal apapun yang terjadi dalam kehidupan dia. Padahal tanpa ia sadari, seenggak apa-apapun manusia, yang namanya manusia tuh bukanlah robot yang bisa selalu kuat dan bersikap baik-baik aja. Ada kalanya kamu ngerasa down, ada kalanya kamu ngerasa gak baik-baik aja, dan ada kalanya kamu ngerasa kamu menjadi manusia yang lemah banget. Saking kamu ngerasa mungkin ujiannya tuh lagi banyak banget. Dan tahu gak kenapa? Aku tuh sebenarnya udah dari beberapa hari aku tuh pengen record, tapi emang belum sempet waktunya. Aku tuh gak tahu ya, kayak pengen aja ngebahas ini. Aku tuh baca-baca DM, dan dari kalian tuh banyak dari kalian yang kurang beruntung dalam kehidupannya, yaitu kurang ataupun gak pernah mendapatkan orang yang bisa mendengarkan. Padahal di fase-fase sekarang tuh emang rasanya itu bukan fase sekarang sih. Ketika keadaan tuh lagi down, lagi gak baik, emang butuh banget yang namanya orang yang bisa mendengarkan. Apa sih yang kamu inginkan? Pasti kamu cuma bisa bilang, aku hanya ingin didengar. Aku hanya ingin dipahami. Aku hanya ingin dimengerti. Tanpa aku harus mencoba untuk mengerti orang lain dan menjadi seseorang luar dari diriku. Aku ingin menjadi diriku sendiri. Aku ingin berkeluh kesah. Aku ingin bercerita. Dan aku ingin sharing apa yang terjadi dalam kehidupan aku. Dan semua itu aku pengen gitu loh. Cuman balik lagi, seperti yang aku bilang, sepengen apapun kita memiliki seseorang yang bisa mendengarkan, tapi percaya deh, ini menurut aku ya, menurut aku tetaplah pulang pada dirimu sendiri. Tetaplah menjadi pendengar yang baik untuk dirimu sendiri. Kadang kita gak tahu kehidupan orang lain tuh lagi sehancur apa. Kadang kita gak tahu permasalahan orang lain tuh seberat apa gitu loh. Kadang sekalipun kita meminta orang lain untuk dimengerti, kita juga belum tentu apakah orang itu mau mengerti atau tidak. Iya, aku tahu kok. Aku sering banget dapat keluhan dari kalian semua. Keluhan yang dimana Kak April capek banget rasanya ngertiin orang. Kak April capek banget rasanya ngedengerin orang. Kak April capek banget rasanya tuh, apa ya satu lagi tuh, yang paling sering tuh mungkin capek terlalu memaksakan diri untuk jadi orang lain gitu loh. Jadi kayak keadaan kamu tuh lagi gak baik, tapi kamu dipaksa untuk baik-baik aja untuk orang lain. Ya memang pada dasarnya tuh semua hal yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, entah itu sama pasangan, sama teman-teman, sama keluarga, sama siapapun orang itu, pasti ada fase dimana kamu ngerasa capek sama semuanya. Capek karena harus menjadi orang lain, dan tanpa kamu sadari, kamu ngebuat diri kamu menjadi orang yang gak jujur sama diri kamu sendiri. Dan itu sih, buat aku, itu adalah hal yang, apa ya, mungkin paling banyak dirasakan oleh semua orang. Terlalu mengutamakan orang lain tanpa melihat kapasitas dan kemampuan dirimu sendiri. Sebenarnya kalau kamu minta pendapat aku, hal kayak gitu baik gak sih? Aku gak tahu ya, karena setiap orang tuh berbeda-beda. Kadang kita melakukan hal itu tanpa sadar gitu loh, padahal ya sebenarnya diri kamu juga butuh akan hal itu. Apalagi kamu tuh adalah seorang anak
yang dimana suara kamu tuh dari dulu tidak pernah didengar, pendapat kamu tidak pernah diterima, dan cerita dan keluh kesah kamu dianggap keluhan, dan lain sebagainya lah. Seorang anak yang dari dulu dia terbiasa untuk gak pernah cerita sama siapapun, terlebih sama keluarganya sendiri, percaya deh, anak itu akan tumbuh jadi seseorang yang terbiasa apa-apa itu memendam sendiri, yang terbiasa apa-apa itu ditanggung sendiri. Bahkan ketika kehidupan dia tuh lagi berat, dia ngerasa selalu mampu dan selalu bisa untuk menghadapi semuanya. Dia selalu menjadi orang yang ada untuk orang lain. Ia selalu menjadi orang yang bisa untuk mendengarkan dan menjadi tempat cerita untuk orang lain. Tapi kelemahannya, dia gak bisa buat jadi tempat terbaik untuk dirinya sendiri. Ketika keadaan lagi berantakan, dia gak tahu harus kemana. Dia gak tahu harus pulang kemana. Dan dia gak tahu arahnya kemana. Anak seperti itu adalah anak yang tumbuh dari keluarga yang kurang bisa mendengarkan dia dengan baik. Ia gak pernah didengarkan. Ia gak pernah diberi kasih sayang. Secara yang dimana seorang anak juga butuh untuk didengarkan. Bukan perihal seorang anak yang harus mendengarkan orang tuanya aja, melainkan ya anak itu juga butuh. Dan ya, sekarang kehidupan udah beranjak dewasa, gak kerasa ya, kadang apa-apa yang kita lalui di masa lalu tuh sekarang tuh udah terlewati, udah terlampau jauh gitu loh. Dan kamu mungkin ngerasa kamu tuh menjadi seseorang seperti ini ya karena kamu udah ngerasa terbiasa banget sama apa yang terjadi dalam kehidupan kamu di masa dulu. Kamu terbiasa apa-apa sendiri, dan ya ketika dewasa, ketika ditanya kenapa, kamu gak bisa jawab. Ketika ditanya mau apa, gak mau apa-apa. Padahal dalam hati kecil kamu gak bisa bohong. Kalau kamu tuh cuma pengen didengar. Capek tahu kalau misalnya berusaha baik-baik terus. Capek gak sih kalau misalnya apa-apa tuh dipendam sendiri gitu loh. Dan capek gak sih jadi orang yang dimana selalu mengusahakan orang lain, padahal keadaan diri kamu aja tuh gak sekuat itu gitu loh. Padahal keadaan diri kamu tuh lagi sedown itu, tapi kamu berusaha untuk ada dan menjadi seseorang yang dimana bisa ada untuk orang lain. Tapi ketika kembali ke rumah, kembali ke keadaan diri kamu yang sebenarnya, seolah-olah kamu kehilangan itu semua. Kehilangan diri kamu yang dimana ketika lagi sama orang lain kamu bisa segitu tangguhnya. Tapi ketika sedang sendiri, kamu kembali ke diri kamu aslinya. Ternyata memaksakan diri dan selalu berusaha untuk orang lain tuh gak selalu berakhir menyenangkan ya. Kadang ada capek yang harus selalu ditutupi agar orang lain gak tahu apa yang sedang kamu rasakan. Kadang ada capek yang gak bisa dijelaskan agar orang lain tidak tahu betapa kerasnya kamu berjuang. Kadang ada isi pikiran yang gak bisa untuk kamu keluarkan. Semua itu kamu tutupi dengan rapat, semata-mata ya kamu bisa untuk menghadapi semuanya seorang diri, tanpa kamu perlu bantuan dan uluran tangan dari orang lain. Tapi kamu juga gak bisa terus-menerus bohongin diri kamu sendiri. Gak apa-apa kok bohong sama orang lain, tapi setidaknya jangan bohongi diri kamu sendiri. Aku tahu keadaan kamu mungkin saat ini kamu lagi keadaan mungkin kamu lagi gak capek, gak dalam keadaan baik-baik aja lah. Tapi kita kan gak ada yang tahu aslinya seperti apa. Kadang apa yang kamu tunjukkan di luar pun itu
lebih banyak manipulasinya kan? Aku bukannya sujon, cuman emang ya, siapa sih manusia yang gak mau buat nutupin apa yang sedang terjadi ketika di hadapan orang lain? Pasti setiap manusia menutupi hal itu. Dan ya, ketika kita ingin didengarkan orang lain, gak ada orang yang mau mendengarkan. Padahal keinginan kamu cuma satu, ingin didengar. Hei manusia hebat, gak apa-apa kalau emang orang lain gak bisa untuk mendengarkan kamu. Gak apa-apa kalau misal kamu harus down lagi. Gak apa-apa kalau misal kamu harus sedih lagi. Terkadang semua hal itu terjadi di luar dari kendali kita sebagai manusia. Kita gak ada yang tahu problem apa yang akan terjadi ke depannya. Kita gak ada yang tahu hadiah apa yang sedang Tuhan persiapkan. Dan kita juga gak tahu apakah di masa depan nanti kita akan mendapatkan banyak sekali kebahagiaan atau justru tidak. Semua itu adalah hal yang misteri yang dimana setiap manusia gak ada yang tahu perihal takdir kehidupannya seperti apa. Emang gak enak ya rasa yang gak ada orang yang mau mendengarkan. Emang gak enak ya tumbuh dewasa di kehidupan yang keras ini. Emang gak enak juga ya terus menerus merasakan dan memendam semuanya sendiri. Isi kepala berantakan, semua tak beraturan. Tapi mau bagaimanapun juga, apa yang terjadi dalam kehidupan ini, kita gak bisa meminta Tuhan kalau kamu tuh pengennya bahagia aja. Tapi kamu juga harus tahu satu hal, apa yang terjadi dalam kehidupan kamu saat ini, semua itu balance. Ada bahagia, ada luka. Yang namanya kebahagiaan itu kita tidak tahu datangnya kapan. Dan yang namanya luka, kita juga tidak tahu kapan luka itu datang. Yang terpenting, ketika kamu lagi mendapatkan ataupun ya menjalani hari yang begitu berat dan sulit untuk kamu jalani, kamu harus percaya kalau kamu bisa melakukan yang terbaik untuk dirimu sendiri walaupun tidak ada satupun orang yang ingin mendengarkan. Walaupun tidak ada satupun orang yang bisa menjadi tempat pulang kamu. Tapi setidaknya kamu bisa menjadi tempat terbaik untuk dirimu sendiri. Dan aku mau sharing dikit deh. Kamu tahu nggak? Terkadang kan, aku kan dari dulu kan selalu mendengarkan orang lain ya. Kalian yang selalu cerita. Tapi pernah gak sih kalian tuh berpikiran kalau aku ceritanya kemana? Aku tuh gak suka cerita sama manusia tahu. Justru aku lebih suka cerita sama Tuhan langsung. Karena ialah sebaik-baiknya pendengar. Dan itu adalah tempat yang dimana menjadi tempat cerita dan tempat pulang terbaik. Percaya deh, ketika kamu udah ngadu, ketika kamu udah cerita, ketika kamu udah berkeluh kesah, kelak kamu akan merasakan lega setelahnya. Dan aku gak mempermasalahkan apapun. Kadang kan ada orang yang bilang, kalau sama orang lain tuh jangan terlalu kebanyakan cerita, jangan terlalu oversharing lah gitu. Toh itu juga nantinya gak baik gitu. Cuma kalau buat aku tuh kayak, ya semua itu tergantung dari pribadi masing-masing sih. Kadang kan namanya kita sharing ya, itu suka dilakukan tanpa sadar gitu loh. Niatnya kadang gak mau cerita gitu. Tapi ketika udah ketemu sama orang yang mungkin kamu anggap kamu nyaman gitu sama orang itu, ya kamu cerita gitu tanpa kamu sadari. Dan ketika udah pulang tuh kamu ngerasa kayak, kenapa tadi harus oversharing ya? Ayo ada yang pernah gak mikir kayak gitu? Sumpah aku sering banget tuh ketemu orang kayak gitu. Dan kita tuh perlu membatasi diri agar gak terlalu oversharing sama orang. Karena kan gak semua orang tuh perlu tahu ya apa yang kamu rasakan, apa yang terjadi dalam kehidupan kamu. Gak semua orang tuh perlu tahu. Dan kalaupun emang kamu ingin memberitahu dan sekedar cerita, berikanlah batas antara diri kamu dan orang lain, agar orang lain tidak sepenuhnya tahu apa yang kamu rasakan.
bagilah cerita-cerita yang dimana itu cukup kamu aja yang tahu, dan itu juga cerita yang dimana mungkin orang lain perlu tahu, supaya kamu juga bisa ngerasain lega setelahnya. Jadi kamu bisa membagi dan membatasi diri kamu ya. Jangan terlalu over kalau sama orang lain. Sebenarnya gak masalah sih, dan semua itu tergantung dalam diri kalian masing-masing. Cuman ya kita perlu yang namanya membatasi. Kadang kan sepercaya apapun ataupun kita menganggap orang itu sebagai tempat pulang, kamu juga harus tahu bahwa gak selamanya orang itu akan selalu ada buat kamu. Kalau emang pada akhirnya nanti kamu harus kembali sendiri tanpa adanya rumah yang dimana itu menjadi rumah kedua kamu harus menerima kenyataannya bahwa sekarang keadaannya udah kembali sendiri dan kamu harus bisa untuk melewati semuanya seperti semula. Dan aku selalu bangga sama kamu tahu. Pokoknya aku bangga apapun itu yang kamu lakukan. Sekalipun kamu ngerasa diri kamu gak baik, tapi kamu berusaha untuk jujur, aku tuh lagi keadaan gak baik. Itu adalah satu hal yang dimana kamu berhasil untuk jujur sama diri kamu sendiri perihal keadaan kamu. Sekarang, jauhi hal-hal yang emang itu gak menguntungkan buat kamu ya. Dan berikanlah hal-hal positif untuk diri kamu. Dan yakin bahwa semua hal apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu itu pasti akan berlalu. Dan aku yakin kamu pasti bisa. I'm so proud of you. Dan aku seneng banget tahu bisa nemenin kalian di malam hari ini. Setelah seminggu menghilang. Tidak, sangat lama sekali ya. Dan kalian tuh banyak banget yang DM ke aku, nanya, Kak April are you okay? Kak April kemana? Ayo Kak April upload lagi. Maaf banget ya, akhir-akhir ini lagi hektik. Jadi agak kesulitan untuk memanage waktu. Tapi semoga di setiap podcast aku bawakan itu kalian gak pernah bosan untuk menunggu dan selalu suka. Dan jangan lupa juga ya support aku supaya podcast ini bisa semakin berkembang. Dan ya tahun ini aku bisa memenuhi wishlist aku, bisa segera 100.000 subscriber. Karena aku gak ada apa-apanya tanpa adanya kalian. Jangan lupa juga untuk follow TikTok dan Instagram aku, semuanya udah aku taruh di link deskripsi. Dan makasih juga buat kalian semua yang udah percaya untuk sharing sama aku. Sehat-sehat ya. Jaga diri kalian baik-baik. Makasih udah dengerin episode hari ini. Nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast Teman Cerita.